Udah kelihatan ya share-nya ya? Sudah, Pak. Izinkan saya untuk sesi hari ini ingin menyampaikan apa namanya yang mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, hanya terkait sama ikhlas. Nah, memang saya diperintahkan oleh Pak Busro untuk memberikan apa yang bisa disampaikan dalam acara Leader Talk bulanan. Jadi ikhlas seperti ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ikhlas artinya berarti bersih hati, tulus hati, seperti yang rekan-rekan bisa baca di slide. Ikhlas mengikhlaskan keikhlasan. Terus ini terjemahan dalam bahasa Inggris. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau dari ini apa pemahaman yang kita kalau kita nanya si Mbah Google atau mungkin pemahaman kita semua, mungkin saya bisa dapat hampir pastikan kalau ikhlas itu merupakan kalimat yang kata yang baik untuk hal yang baik. Karena untuk terperolehnya sesuatu yang bukan kita harapkan atas apa yang sudah kita lakukan, bukan berarti itu akan menjadi sebuah apa yang sering kita sebut sebagai penyesalan. Penyesalan yang karena penyesalan itu apa namanya bisa menjadi sebuah kebalikan dari ikhlas. Karena penyesalan itu nanti akan mencemari niat dari keikhlasan kita dari awal. Kita mau melakukan sesuatu dan berharap akan sesuatu dengan apa yang akan kita lakukan tersebut. Apakah kita mau disebut orang yang tidak ikhlas? Pastikan nggak mau ya Mas ya, Mbak. Karena ikhlas itu baik. Ikhlas itu bukan berarti melepaskan sesuatu yang tadi yang tidak dapat kita capai sesuai harapan dengan air mata. Air mata itu nanti dalam tanda petik ya, itu berarti tidak bisa merelakan sesuatu dengan dalam tanda petik juga senyuman. Yang tentu saja sebuah senyuman tadi tidak akan membuat seseorang untuk berhenti untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau air mata itu bisa jadi akan membuat seseorang akan berhenti air mata atau penyesalan itu akan membuat seseorang akan berhenti untuk melakukan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini izinkan terkait dengan ikhlas itu saya mencoba menghubung-hubungkan dengan apa namanya tentang mencari nafkah. Ini saya mengutip dari ayat Bukhari ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Dia menjawab, berusaha payah dalam mencari nafkah. Berusaha payah dalam mencari nafkah itu nanti kalau dihubungkan dengan keikhlasan tadi ya usaha kita kan. Kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan untuk mencapai hal yang sesuatu. Nah, kalau yang istilah dalam modern sekarang ini ada work hard, smart hard, work hard, hard hati maksudnya. Hard keras, hard hati, hard smart, work smart. Semua itu adalah usaha dalam kita mencari nafkah. Berusaha payah mungkin dapat diartikan berusaha payah dalam mencari nafkah itu mungkin dapat diartikan sesuatu yang serius bersungguh-sungguh yang nantinya apapun hasilnya itu kita akan menjadi seorang yang ikhlas. Ada yang bilang, wah saya sudah kerja keras cuma gini-gini aja ya. Dia yang gitu-gitu aja tapi kok, nah itu kan nanti akan menjadi sebuah penyesalan ya Mas. Kalau sudah begitu, apakah yang sesuai yang disabdakan oleh Rasul akan dapat kita capai? Bersusah payah dalam mencari nafkah dalam sebagai penghapus dosa. Jadi seperti halnya akar pohon. Akar pohon itu letaknya tersembunyi di dalam tanah. Dan tidak semua orang peduli dan mengagumi.
Mungkin itu bisa tanya ke Mas Fatur ya. Mas Fatur kalau di sini ada, beliau adalah manusia pohon. Jadi orang lebih sering mengagumi sebuah pohon itu dari bentuk rantingnya, bentuk daunnya, janda bolong, janda yang masih belum bolong, estetika di atas sana. Walaupun begitu, tapi sang akar itu tetap kerja siang malam tanpa mengenal lelah dan menunggu kehidupan yang di atasnya. Nah, jadi apa yang ada di atasnya, buah, daun, batang untuk dinikmati sekitar. Mungkin kalau dalam hal ini bisa kita artikan sebagai keluarga, saudara, sedekah, atau apa. Ini adalah etos kerja. Saya mencoba mencari di situ etos kerja. Itu ada 8. Kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. Kerja adalah rahmat adalah itu kita bekerja dengan ikhlas dan penuh syukur. Penuh syukur karena apa yang kita masih dapat bekerja, walaupun mungkin itu sebagai masih suatu bagian dari perjalanan hidup kita, belum mencapai apa yang akan kita capai. Tapi ya tadi, bekerja dengan ikhlas dan penuh syukur. Terus ada kerja adalah amanah, bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Karena ya bekerja itu adalah melakukan tugas kita yang sudah kita sepakati dengan pemberi kerja kita. Itu amanah. Bekerja benar, penuh dengan tanggung jawab. Terus kerja adalah panggilan, kerja sampai tuntas dan penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi, bekerja kita dengan penuh semangat, bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Kerja adalah ibadah, bekerja serius, penuh dengan kecintaan apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Jadi memang ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau lah, apalah. Jadi kita harus bekerja penuh serius, penuh kecintaan. Kerja adalah seni, bekerja cerdas, penuh kreativitas. Kerja adalah kehormatan, bekerja unggul penuh ketekunan. Kerja adalah pelayanan, bekerja paripurna penuh kerendahan. Itu yang kira-kira lah yang terkait dengan etos kerja. Kemudian perilaku kerja prestatif. Ini prestatif ini istilah baru juga yang belum lama saya temukan. Prestatif. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas ya tadi, kerja bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang baik serta dilakukan tanpa melihat hasilnya seperti apa. Tapi yang penting ikhlas dulu. Bila ada hasil yang tulus, kerja mawas diri terhadap emosional kerja, mawas diri terhadap emosional kerja adalah bekerja dengan tidak terpengaruh dengan perasaan kemarahan yang sedang melanda jiwa. Jadi ya ikhlas saja. Ya, bekerja apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kerja cerdas. Kalau kerja cerdas, ini bekerja pandai memperhitungkan resiko, mampu melihat peluang, menggunakan fasilitas, mencari solusi untuk mencapai apa yang diharapkan. Terus kerja keras ini kita punya sifat mampu kerja untuk mencapai sasaran yang ingin kita capai. Kerja tuntas, kerja ya sampai akhir, sampai selesai apa yang diamanahkan. Ada orang yang bilang, wah saya ini kerjanya cerdas ini kerja smart work gitu kan. Nggak perlu masuk tepat waktu, nggak perlu masuk tiap hari. Oke, kalau memang dia itu kalau smart work tadi kan ada yang paripurna, kerja tuntas. Apakah pekerjaan tersebut tuntas dengan kerja cerdas yang mereka lakukan? Ini tadi kerja cerdas, ini kerja keras, kerja tuntas. Apakah apa yang mereka
bilang smart work tersebut dapat menghasilkan apa yang diamanahkan tadi, kerja adalah amanah segala macam tadi. Jadi ya itu apa namanya, ini kalau ada mereka yang dalam sering berusaha. Ini kata-kata klise, tapi yang nggak rasanya kalau saya ikut mengingatkan. Nah itu saya sekarang di pembelajaran. Jika alhamdulillah Allah ingin kita bersyukur, jika diperlambat berarti Allah ingin bersabar. Jadi semuanya adalah ikhlas. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Busro. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan sebagai pengingat baik untuk saya sendiri maupun rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tadi Pak Sabto atas materinya hari ini. Semoga menjadikan motivasi buat kita. Tadi yang saya catat ada 8 ya. Kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, dan kerja adalah aktualisasi, dan kerja adalah ibadah. Kerja adalah seni, dan kerja adalah kehormatan yang terakhir, dan kerja adalah pelayanan. Dan semoga kita bisa bekerja dengan ikhlas. Seperti itu. Terima kasih. Bisa ditutup oleh Pak Agus, Pak. Pak Agus. Sudah selesai. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu dari teman-teman yang lain sebelum ditutup, atau ada isu-isu yang perlu mau disampaikan dari teman-teman? Nah itu dipasang di gas ya, bawah sama atasnya. Ini Pak Yudi. Di waktu di berapa waktu Ini kali Pak Agus, kenapa itu pada HSE pada keluar, barangkali banyak yang tanya itu daripada di WhatsApp. Barangkali Pak Agus mau klarifikasi di sini. Katanya ada yang ibu tiri galak atau gimana barangkali atau gimana. Iya yuk, apa Busro itu galak katanya gitu. Saya galak ya Pak Yudi. Ya sampean hari ini Pak Agus terlalu galak jadi pada takut gitu katanya. Oh, ini apa namanya? Karena Mbak Lila terlalu galak. Semuanya anak buahnya Mbak Lila yang pada keluar. Mbak galak, Mbak Lila galak, Mas Agus galak ya gimana? Kan Pak. Iya, terkait dengan itu apa? Mengundurkan dirinya teman-teman HSE, rencana kita akan ada penambahan personil lagi di HSE, mungkin mulai besok sampai minggu depan kita akan melakukan wawancara dari beberapa kandidat Pak Yudi yang sudah melamar, jadinya mudah-mudahan nanti di tim HSE kita akan ada tambahan pegawai sehingga pekerjaan dari tim HSE dapat terkendali lah,
sama ini mungkin mengingatkan lagi nih pada teman-teman terkait dengan HSE bahwa selama ini kan pemenuhan HSE itu sebenarnya yang utama adalah terkait dengan evidence. Nah, karena terkait dengan evidence itu kan tidak bisa dipenuhi hanya dalam waktu singkat. Artinya, misalkan nih ada satu proyek yang berjalan selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu ada evidence pemenuhan HSE yang harus dikumpulkan. Nah, sebaiknya teman-teman dalam menghandle itu, nanti mungkin dari teman-teman project koordinator yang menghandle project itu dapat berkoordinasi dengan tim HSE agar pada saat nanti ada audit HSE untuk proyek tersebut itu kita tidak kelabakan. Selama ini yang fenomena yang muncul begitu mau ada audit kita selalu kelabakan, bingung karena evidence yang dibutuhkan itu belum terkumpul. Nah, terkait mungkin nantinya kita akan setiap proyek akan kita kita siapkan dedicated personil untuk HSE-nya sehingga personil itu yang akan berkoordinasi atau memonitor untuk HSE kebutuhan HSE dari teman-teman proyek. Nah, karena tim HSE itu hanya sedikit, mungkin nanti dari beberapa proyek itu akan dihandle oleh satu orang HSE. Selama ini kan di tiap proyek yang sedang berjalan itu kan tiap harinya itu rata-rata ada sekitar 50 sampai 60-an proyek. Nah, kalau nanti itu dihandle oleh orang HSE yang cuman sedikit ini, maka satu orang HSE itu punya tanggung jawab untuk menghandle 15 atau sampai 20 proyek. Nah, kayaknya itu juga akan kesulitan bila tidak ada support dari teman-teman di sisi operasi. Nah, maka dari itu diharapkan juga dari teman-teman di operasi untuk bisa mensupport teman-teman HSE dalam pemenuhan evidence yang dibutuhkan untuk tercapainya performan HSE. Nah, tiap-tiap proyek kan itu ada KPI untuk HSE yang harus dipenuhi sehingga nanti pada saat audit HSE dari proyek itu kita nilainya bisa terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi nantinya efeknya adalah pada saat kita tender, pada saat kita proses mendapatkan pekerjaan itu kita tidak bisa lolos karena nilai kita di sisi HSE kurang. Nah, kalau dari teman-teman operasi, teman-teman yang melaksanakan pekerjaan itu tidak mensupport teman-teman HSE yang notabene jumlahnya cuma sedikit, kekhawatirannya adalah evidence yang dibutuhkan untuk pemenuhan performa HSE itu tidak terpenuhi. Akhirnya nilai kita berkurang dan kita tidak mendapatkan pekerjaan berikutnya. Itu sih. Itu yang harapannya minta bantuan dari teman-teman di sisi operasi, teman-teman inspektor, operator, asisten, ataupun project koordinator untuk selalu berkoordinasi dengan tim HSE agar pemenuhan evidence HSE itu dapat tercapai. Nah,
dulu mungkin sempat dari Mbak Lila itu bikin grup project koordinator untuk berkoordinasi ya. Mungkin di situ bisa dimanfaatkan lagi. Jadinya kita bisa lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi, dapat lebih efektif dan efisien untuk pemenuhan evidence tersebut. Gitu teman-teman. Mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan? Mbak Lila, barangkali mau menyampaikan. Udah cukup sih Mas, sama kayak Mas Agus tadi. Jadi harapan saya sih dari ada kerjasama lah antara HS dengan PM terkait di project, supaya untuk menghindari ketika ada audit itu data kita tuh ada seperti itu. Dan untuk grup yang dulu pernah saya buat ya, grup yang khusus PM, project manager itu mungkin bisa lebih diaktifkan lagi. Kedepannya harapan seperti itulah. Terima kasih. Iya, Mbak Lila. Dulu kita juga ini ya, cloud untuk evidence HSE ya Mbak Lila. Apakah itu sudah berjalan atau belum ya? Belum Mas. Soalnya menghilang bersama itu Rois Pak. Ya, oke, mungkin dari ini ya, dari teman-teman IT support, bila ada usulan atau masukan terkait dengan cloud dokumen yang bisa kita manfaatkan bersama untuk pemenuhan evidence HSE, mungkin bisa diusulkan. Jadinya nanti meskipun kita ada di lapangan, meskipun kita tidak di satu tempat, dapat saling mengisi terkait dengan evidence HSE itu. Masih ada yang lain kan? Oh, Pak Fatur tadi yang masalah pohon katanya, Pak Sabto. Mas Fatur. Apa Mas Busrol? Pak Sabto ini pengen tahu masalah pohon barangkali. Baik Mas Busrol, tutup aja kali Pak. Sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita tutup aja meeting kali ini. Oh iya, mengingatkan kembali Mas Busrol, ya Pak. apakah ini usulan atau masukan dari teman-teman terkait dengan KPI 2021 sudah pada masuk semua atau belum ya? Nggak ada ya Pak, nggak ada Mas. Nggak ada yang ngasih usulan ya? Iya. Artinya teman-teman ini ya pasrah apapun yang diberikan bakal bisa dipenuhi gitu ya. Iya Pak. Baik, kalau gitu terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada usulan berarti nanti akan segera kita tetapkan KPI-nya. Mohon nanti KPI itu dapat dipenuhi. Mungkin gitu untuk meeting kali ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.